selamat malam semua teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur malam hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam kelas PA malam hari ini. Satu minggu kita sudah libur, semoga materi-materi PA satu minggu yang sebelumnya, bahkan minggu-minggu sebelumnya, tetap kita ingat seperti itu ya. Malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kelas PA kita. Malam hari ini pembicara kita ini khusus nih. Contoh Eka udah standby. Dan malam hari ini kita akan membahas khusus dari Roma 9 ayat yang ke-14 sampai dengan 29. Ya, sebelum memulai PA kita malam hari ini, saya minta dengan kasih Contoh Wandi pimpin kita dalam doa. Contoh Wandi silakan. Ya, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, ketika Tuhan izinkan kami kembali untuk belajar satu bagian firman Tuhan. Tuhan berkati buat pembicara pada malam hari ini, Contoh Eka. Tuhan berkati juga buat Penginjil Silva yang akan menjadi moderator, dan Tuhan sertai setiap kami yang menjadi peserta, Tuhan. Mampukan setiap kami untuk mengerti, dan mampukan setiap kami untuk berinteraksi di dalam PA pada malam hari ini. Kami serahkan PA malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang mengasihi kami. Amin. Amin. Ya, diharapkan kepada teman-teman peserta semua, kalau boleh supaya kita lebih saling mengenal, mungkin kameranya diaktifkan kalau yang tidak mengalami gangguan signal atau punya paket data yang cukup atau menggunakan WiFi, mari kita buka video kita supaya kita saling mengenal satu dengan yang lainnya ya. Udah 1 tahun lebih kita tidak bertatap muka di kebaktian umum, jadi biarlah melalui pertemuan-pertemuan Zoom seperti ini kita bisa tetap mengingat wajah kita masing-masing. Oke, waktu selanjutnya saya berikan pada Contoh Eka. Contoh Eka silahkan. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk Contoh Silva yang sudah membuka ya, dan juga Contoh Wandi yang tadi sudah memimpin doa. Ya, kita akan melanjutkan ya PA kita dari Roma pasal 9 ya, kembali lagi masih di dalam rangkaian kitab Roma. Ya, kalau kita ingat di Roma 9 ini kita sudah pertemuan ketiga ya untuk Roma 9 ya. Dan pertemuan ketiga ini panjang ayatnya, tapi semoga nggak panjang PA-nya ya. Kita punya target 1 jam selesai. Ya, sedikit review ya tentang Roma pasal 9. Ya, kita ingat dari pertemuan yang ayat 1 sampai ayat yang ke-5 itu ya. Kita diingatkan bahwa Paulus itu punya satu kerinduan bahwa Israel ya yang Tuhan percayakan Mesias itu juga bisa menerima Mesias ya, tapi kenyataannya ya Israel itu menolak Mesias ya, sehingga dikatakan itu Allah itu tidak menyayangkan mereka, dan diberikan juga pembandingan-pembandingan ya, contohnya dari keturunan Abraham ya Tuhan akan memberikan seorang anak yang akan jadi sebuah bangsa, tapi bukan Ismail melainkan Ishak ya, kalau kita ingat kembali. Dan di ayat 12 yang pastinya juga berkaitan dengan tema bahan kita, materi kita hari ini, ayat 12 sampai ayat 14 saya akan bacakan dulu ya sebelum kita baca materi kita. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apa yang sampai 13 ya. 12 sampai 13. Jadi di situ dikatakan bahwa Yakub itu dikasihi oleh Allah, sedangkan Esau itu tidak demikian, gitu ya. Itu juga satu penjelasan gitu ya, satu janji yang Tuhan berikan yang
akan juga kita lanjutkan pada malam hari ini, yaitu dari Roma pasal 9 ayat 14 sampai ayat 29. Ya, karena ini cukup panjang, jadi kalau biasanya cara pembacaan dioper satu persatu orang itu sedikit lebih lama, jadi saya akan bacakan ya, kita boleh perhatikan Alkitab kita, Roma 9 ayat 14 sampai 29 ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi, Ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih dikesalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak punya hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia, dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar kepada benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita, yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga kepada dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukan umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan kepada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Ya, demikian jauh pembacaan Alkitab kita. Ya, kita akan coba membaca atau melihat kembali ya. Diharapkan Alkitab kita jangan ditutup supaya kita bisa kembali melihatnya. Ya, PA hari ini ya yang tadi pasal 9. Nah, saya pengen kita untuk melihat dulu di ayat yang ke-14. Ya, ayat 14. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Di sini Paulus memberikan ya satu rangkaian pertanyaan, jadinya 2 pertanyaan di situ yang menunjukkan apakah Allah itu tidak adil. Tidak adil kenapa? Ya tadi, karena Allah itu lebih memilih yang satu ketimbang yang lain. Misalnya Allah memilih melalui Ishak gitu ya. Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki gitu ya. Tapi bukan hanya itu, tapi juga anak laki-laki dari Ishak ya, antara Esau ataupun Yakub gitu, yang ternyata Allah mengasihi Yakub tetapi membenci atau ya boleh dikatakan menolak Esau ya. Apakah dengan cara seperti itu Allah memilih yang satu dan tidak memilih yang lain? Apakah itu membuat Allah menjadi tidak adil? Nah, yang perlu untuk kita pikirkan ya, apa sih artinya keadilan Allah sehingga dikatakan apakah Allah tidak adil?
dengan memilih yang satu dan memilih yang lain. Kalau kita menjadi orang tua dari lebih dari satu anak, ya kita pasti akan berusaha untuk seadil mungkin mengasihi anak yang pertama, setara dengan anak yang kedua, setara dengan anak yang ketiga, dan seterusnya gitu ya. Pasti selalu ada usaha seperti itu untuk tetap mengasihi mereka setara. Apakah adil itu artinya setara? Sorry, contoh Eka, apakah memang ini share screen-nya belum nampak ya ini? Atau sudah ada? Nah, oke. Udah kelihatan ya? Nggak ada, dia cuma ada Word, ada PowerPoint belum, aja, tapi nggak ada tulisan, masih belum ada. Begitu ya. Coba saya ulang dulu ya. Share screen, start now. Nah, apakah udah kelihatan? Tulisan nggak ada tulisan, cuman ada beberapa aplikasi aja seperti itu. Apakah memang seperti itu atau bagaimana? Enggak. Harusnya sih sudah kelihatan gambar. Nggak ada. Your video is paused during mobile screen sharing. Saya stop dulu. Sorry, sambil ngecek lagi ini ya. Screen sharing, start now. Ini yang aplikasi ya. Iya. Buat PowerPoint. Iya. Nah, sekarang apakah sudah kelihatan atau masih yang tadi? Masih tetap aplikasi. Masih yang tadi. Iya. Sekarang masih aplikasi kah? Masih tetap aplikasi. Coba aplikasi. Oke. Sorry sedikit nih. Ini apakah sudah kebuka PowerPoint? Masih belum juga, Centang. Belum juga ya? Iya. Saya belum. Apakah contoh mungkin bisa kirim ke grup PA biar temannya lain bisa bantu ini? Oke. Ya, saya akan kirimkan ke grup PA ya. Teman-teman boleh minta tolong ada yang bantu share screen. Grup PA. Saya lagi nggak pakai laptop contoh. Nyaji ya. Iya. Oke, sorry ada sedikit gangguan teknis. Oke. Share screen-nya bisa, tapi PowerPoint-nya nggak muncul ya. Saya harus masuk ke WhatsApp website dulu. Saya coba sharekan dari sini. Sudah share? Ini masih ngupload. Oke. Uh, 8 April ya. Ya, 8 April hari ini. Ya, saya sudah kirim. Ya, sambil saya lanjutin aja ya. Oke, silakan. Sambil kami menunggu filenya masuk. Jadi tadi berbicara tentang keadilan Allah. Apa sih itu keadilan Allah? Apakah seperti yang dikatakan tadi, harus sayangnya itu setara, harus memperhatikannya setara, atau ada bentuk lain dari keadilan yang bukan hanya sekadar setara itu? Terus kalau dikatakan tadi misalnya keadilan itu, kalau setara itu, apakah setara itu pasti adil? Coba saya pengen coba dengar dari saudara sekalian, dari rekan-rekan yang hadir di PA online malam hari ini. Apakah setara itu, adil itu harus setara, dan apakah setara itu pasti adil? Bagi saya belum tentu, contoh. Belum tentu ya? Iya. Belum tentu. Yang lain apakah ada yang mau menjawab?
Apakah setara itu pasti adil dan adil itu pasti setara? Belum tentu. Belum tentu ya. Kalau setara itu semua itu dapat porsi yang sama. Kalau yang adil itu porsinya beda, tapi dia lihat siapa yang paling membutuhkan. Iya. Oke, terima kasih, Jos. Ya, saya pikir itu cukup bisa menggambarkan ya bahwa adil itu belum tentu setara dan setara itu juga belum tentu adil gitu ya. Kalau kita bicara soal kesetaraan tadi anak yang pertama, kedua dan ketiga gitu ya. Misalnya kalau yang satu berbuat salah maka harusnya setara, semuanya dapat hukuman. Itu baru setara gitu kan. Yang satu dipukul 3 kali, yang lain harus dipukul 3 kali. Bahkan mungkin yang paling kecil, yang mungkin belum bisa apa-apa, juga harus dapat pukulan yang sama mungkin ya. Nah, itu yang namanya setara. Tapi apakah itu jadinya adil? Tentu saja enggak gitu ya. Maka mungkin misalnya kita katakan saya ngasih hadiah ke misalnya anak saya ada 3 gitu, yang satu usia remaja, yang satu usia anak-anak, dan yang satu masih bayi. Kemudian supaya adil, yang saya pikir adil itu setara, maka saya akan belikan masing-masing 1 buah handphone. Ya mungkin yang sudah remaja dia akan butuh ya, tapi yang anak-anak belum tentu butuh, apalagi yang bayi gitu ya. Tentu saja bukan seperti itu ya. Dan seperti tadi juga digambarkan, apakah kalau adil itu kan berarti memberikan sesuai dengan porsinya ya, mungkin nggak sesuai dengan kesetaraan itu, tapi porsinya ya sesuai. Misalnya anak yang pertama yang tadi remaja, dia sudah bisa makan yang macam-macam gitu ya, mungkin saya sudah kasih makan gorengan dan sebagainya, tapi yang mungkin masih kecil ya, masih apalagi yang masih bayi, saya pastinya nggak ngasih makan gorengan gitu ya. Saya pasti kasihnya makan bubur. Jadi nggak harus yang namanya setara itu adil, dan belum tentu yang namanya adil itu harus setara. Ya. Tapi keadilan itu berbicara soal mendapatkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ganjarannya. Ya. Apalagi kalau kita bicara soal keadilan Allah. Ya, keadilan Allah itu ketika kebenaran Allah, kekudusan Allah itu bertemu dengan segala sesuatu, maka ganjarannya, akibatnya itu pastinya memunculkan keadilan. Misalnya kekudusan Allah bertemu dengan keberdosaan kita manusia, otomatis keberdosaan itu harus mendapat ganjaran atau hukuman. Ya, itulah yang namanya keadilan Allah. Walaupun ketika manusia berdosa dan ada Tuhan mencurahkan pengampunannya, maka di situ di dalam pengampunannya, di dalam anugerahnya itu ya di situ juga terjadi keadilan Allah ya. Dan ketika Allah memilih yang satu dan tidak memilih atau tidak mengindahkan yang lain, itu adalah bagian dari keadilan. Kehendak Allah, bagian dari keinginan Allah, bagian dari ya juga keadilannya Allah ya. Dan di sini kita akan melihat Paulus itu memberikan analogi ya. Ada 2 buah kutipan dari Alkitab yang diberikan oleh Paulus. Yang pertama itu kepada Musa dan yang kedua itu kepada Firaun ya. Boleh di next ya contoh. Yang kepada Musa itu di ayat 15 dikatakan, aku akan menaruh, ini Allah berkata kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati ya. Itu diambilnya itu dari Keluaran pasal 33 ya. Dan satu perkataan lagi yang dikutip oleh Paulus adalah kepada Firaun ya. Kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Ya. Nah, ini 2 perbandingan ya, dari 2 orang yang hidupnya satu zaman, dari orang yang bertemu dengan realita yang sama. Bahkan mungkin ya kalau di dalam penafsiran, mungkin mereka itu pernah hidup bersama ketika di istana Mesir ya. Firaun kenal dengan Musa, Musa kenal, bukan hanya tahu tapi kenal dengan Firaun,
Dan di sini Paulus itu seolah-olah lagi mengeluarkan sebuah perbandingan gitu ya. Kepada Musa dikatakan, aku mau melakukan, ya kalau aku mau lakukan sesuatu, aku bermurah hati kepada seseorang, ya, aku akan bermurah hati kepada orang yang aku mau bermurah hati, dan aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Jadi ada kejelasan kemauan Allah di situ ya. Tapi juga di bagian yang selanjutnya ya, kepada Firaun, di situ Allah berkata ya melalui kitab suci ya, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau gitu ya, supaya ya namaku dimasyhurkan ya, supaya aku memperlihatkan kuasaku, namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Ya. Dan di sini kita bisa ngelihat bahwa ada keadilan Allah untuk mengambil, memilih atau menggunakan Musa dan juga menggunakan siapapun yang dia mau, tapi juga ada keadilan Allah ketika dinyatakan kepada orang yang sudah berkeras hati ya. Pada waktu itu Firaun memang hatinya itu sudah keras, hatinya itu sudah degil, sudah keras, sudah menolak Allah dari semula, sehingga gambaran yang diberikan Alkitab adalah Allah mengeraskan hatinya. Artinya bahwa Allah mengetahui kekerasan hati Firaun, dan Allah itu juga membiarkan itu, mengizinkan itu, tapi itu pun tujuannya ya supaya Tuhan itu dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, dan supaya nama Tuhan dimasyhurkan. Terbayang kalau misalnya Firaun itu di situ Tuhan melembutkan hati Firaun, maka tidak terjadi 10 tulah, ya, tidak juga terjadi laut yang dibelah dan sebagainya. Ya, mungkin orang Israel juga tidak akan melihat tanda-tanda ajaib dari Tuhan, gitu ya. Tapi justru karena Tuhan mengizinkan Firaun itu punya hati yang keras, sehingga ya terjadilah kuasa-kuasa Tuhan itu dinyatakan dan nama Tuhan dimasyhurkan. Nah, dari sini kita akan ngelihat berarti Allah itu adalah Allah yang berdaulat, ya, Allah yang berdaulat. Pertanyaannya, apa itu kedaulatan Allah? Kalau tadi di awal kita berbicara, apa itu keadilan Allah? Nah, di sini kedaulatan Allah. Ya. Apa artinya atau apa yang saudara pahami tentang istilah kedaulatan Allah ini? Mungkin saudara boleh buka mic dan juga memberikan pandangan. Ya. Anggaplah ini ruangan di mana tidak ada pandangan yang salah dan benar. Karena ini adalah ruang pembelajaran. Apa itu artinya kedaulatan Allah? Silakan kalau ada yang mau. Silakan, ada yang mau kasih pandangan tentang kedaulatan Allah. Nah, saudara pasti pernah dengar ya istilah ini. Oke, silakan. Ya, saya kedaulatan Allah menurut pemikiran saya adalah Allah melakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, tidak bergantung pada subjek, pada objek, tidak bergantung pada objek. Seperti yang di ayat 16 ya tadi dikatakan ya, Santo ya. Ya. Hal itu tidak tergantung pada kehendak orang. Oke, terima kasih Santo Agus. Mungkin ada satu atau dua lagi yang memberikan pandangannya atau pemahamannya apa itu kedaulatan Allah. Silakan teman-teman yang lain. Mari kita saling berbagi pengetahuan, saling melengkapi di sini. Jangan malu-malu. Satu lagi deh, satu lagi. Orang yang boleh memberikan pandangan apa itu kedaulatan. Kedaulatan Allah. Kedaulatan Allah adalah keputusan Allah yang tidak bisa ditentang oleh manusia. Keputusan Allah yang tidak bisa ditentang oleh manusia. Ya, terima kasih Santo mutlak ya. Juga ya. Iya, mutlak.
Ya, betul sekali, mutlaknya. Ya, tentu saja kita ketika berbicara tentang kedaulatan Allah tadi, baik contoh Agus Siwi maupun contoh Tinsa sudah memberikan dua hal yang menggambarkan itu, ya. Kalau saya boleh katakan, kalau istilah yang saya pakai, ya, ini adalah hak dan wewenang Allah untuk menentukan, gitu ya, hak dan wewenang Allah untuk menentukan. Tentu saja tiap orang bisa punya arti, dan artinya itu kadang juga bisa saling melengkapi juga, gitu ya. Jadi Allah punya hak, Allah punya wewenang untuk menentukan, tidak bergantung pada kehendak orang, dan haknya atau wewenang itu mutlak di tangan Allah, gitu ya. Sehingga kita bisa lihat di ayat yang ke-18, boleh next ya. Jadi ia menaruh belas kasihan, ia di sini Allah ya, kepada siapa yang ia kehendaki, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi di sini terletak atau memperlihatkan kedaulatan Allah. Jadi Allah itu punya wewenang untuk berbelas kasihan kepada yang satu, dan juga menegarkan hati yang lain, gitu ya. Menegarkan hati di sini tentu saja berbicara tentang ada orang yang memang tidak mau menerima kuasa Allah itu dan menolak, gitu ya. Padahal mungkin itu sudah dinyatakan bagi mereka. Ya. Kita bisa melihat misalnya di dalam sejarah orang Israel, gitu, ketika mereka melakukan perjalanan di padang gurun, ya seringkali mereka menolak kedaulatan Allah itu. Padahal Allah itu punya kedaulatan, Allah itu punya hak, Allah itu bahkan punya wewenang untuk melakukan, menyatakan kuasa dan kehendaknya, tapi toh orang-orang juga tetap mau bertentangan atau mau menentang semua itu, gitu ya. Jadi ya Allah itu punya kehendak, punya wewenang, tidak bisa diganggu gugat, tapi ya tetap saja manusia itu diberi kebebasan untuk tidak sejalan dengan mau sejalan ataupun tidak sejalan dengan kehendak Tuhan itu, ya. Allah yang berdaulat. Nah, kalau ngelihat dari sini, ya, kemudian kita perlu untuk coba berpikir, ya, posisi kita, ya, posisi setiap saya yang ada di dalam ruang PA ini, ataupun mungkin nanti ada yang mengikuti dari YouTube, apakah kita di dalam posisi yang sejalan dengan kehendak Allah, bahkan juga dengan kedaulatan Allah ini? Atau jangan-jangan kita orang-orang yang tidak sejalan, tidak menurut, ya, tidak nurut dengan kehendak Allah, apalagi bicara soal dengan kedaulatan Allah, ya, dengan hak atau wewenang Allah untuk memutuskan, untuk menyatakan. Ya tentu saja kita pengennya sejalan, gitu ya. Karena itu kita akan ngelihat ya dari ayat 19 sampai ayat 21. Ya, saya meminjam gambar yang dikirimkan tadi oleh contoh Ayau, ya, di next-nya itu, dan juga ini gambaran yang diberikan Paulus tentang seorang penjunan atau pembentuk tanah liat dan si tanah liat itu, ya, di ayat 19 sampai 21. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Paulus menjawab pertanyaan ini dengan berkata, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Nah, ini satu gambaran, gitu ya, ada kedaulatan Allah untuk memilih, ya, untuk menyatakan kehendaknya, menyatakan keinginannya. Sebuah guci yang berkata, kenapa kamu membuat saya seperti ini bentuknya? Kenapa kamu membuat saya seperti ini? Ya, nggak tahu guci ini untuk apa, apakah untuk menempatkan bunga, rangkaian bunga yang indah,
Ataukah mungkin guci ini hanya untuk menempatkan air, bahkan mungkin itu air yang nampung air hujan, ya? Atau jangan-jangan guci ini dipakai untuk, ya, kalau orang zaman dulu menggunakan guci atau wadah seperti ini, ya kita tahu bersama-sama untuk buang air gitu ya. Yang satu tujuannya atau gunanya itu sangat ya boleh dikatakan mulia gitu ya, untuk atau indah atau baik, harum ya, jadi hiasan ya untuk menempatkan bunga-bunga, atau di tujuan lain mungkin yang biasa-biasa aja, bahkan di tujuan atau guna yang lain itu hina sekali bahkan ya kalau kita katakannya untuk menempatkan ya kotoran. Nah, apakah si guci ini atau si tanah liat tadi ya itu bisa protes? Ya tentu saja kita kalau bicara soal realita nggak mungkin protes karena itu benda mati ya. Tapi kalaupun diberikan hak untuk hidup ya ataupun untuk merespons, apakah dia punya hak untuk berbicara, kenapa kamu membentuk saya seperti ini? Saya nggak tahu apakah kita pernah berpikir atau bertanya kepada Tuhan gitu ya. Kenapa Tuhan kok nggak adil membentuk saya seperti ini atau menempatkan saya di dalam keluarga seperti ini? Kalau seandainya keluarga saya adalah misalnya keluarga teman saya yang punya harta yang banyak, punya fasilitas yang melimpah, pekerjaan mereka itu sangat baik, bahkan mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kenapa kok saya tidak ditempatkan dalam keluarga seperti itu, gitu ya? Mungkin apakah saudara pernah protes atau pernah berpikir seperti itu? Kalau saya sendiri pernah, gitu ya. Saya pernah berpikir kenapa kok Tuhan menempatkan saya di dalam keluarga yang seperti ini. Atau mungkin bukan soal keluarga, mungkin itu soal kenapa kok Tuhan mengizinkan saya menghadapi sebuah relasi, bahkan mungkin sebuah pernikahan, mungkin yang sudah menikah, ya kenapa pernikahan saya seperti ini? Kenapa saya mungkin ya, kalau ada di antara kita yang lahir dari keluarga yang belum percaya, dan sampai sekarang bahkan mungkin anggota keluarganya belum percaya, kenapa kok orang tua saya, ayah saya, atau ibu saya, atau mungkin sanak keluarga saya kok masih belum percaya? Padahal saya sudah berdoa kepada Tuhan. Ya. Sudah berusaha untuk menginjili. Tentu saja kadang pertanyaan-pertanyaan seperti itu, jika bukan ditujukan untuk meremehkan atau mengabaikan kehendak atau kedaulatan Allah, melainkan sebuah pertanyaan, sebuah keluhan kepada Tuhan, itu masih oke. Tapi kalau itu mengarah kepada ketidakpercayaan kepada Tuhan dan berkata bahwa kenapa kok kehendak Allah dan kedaulatan Allah itu seperti ini? Kalau aku jadi Allah, aku pasti bisa lakukan yang lebih baik. Ya. Di dalam pertanyaan-pertanyaan kita, kenapa kok Tuhan lakukan seperti ini? Sebenarnya terselip sebuah pemikiran bahwa kalau aku yang jadi Tuhan, saya akan lakukan sesuatu yang lebih baik. Coba kita renungkan bersama-sama. Apakah kita lebih baik daripada Tuhan yang membentuk kita dan berkata, kamu saya jadikan sebagai tempat penampung air yang mungkin tidak seindah, tidak semulia guci yang tempat menaruh bunga atau mungkin menaruh buah, bahkan menaruh harta, benda, perhiasan-perhiasan yang mulia gitu ya. Atau bahkan mungkin ada yang berkata, atau mungkin ya si pembuat guci itu berkata, ya kamu aku buat untuk menampung kotoran. Tentu saja itu ada kedaulatan dari si pembuat guci itu untuk menentukan seperti itu. Apalagi kita bicara soal Allah yang punya pemikiran dan punya kehendak yang mulia dan agung, ya tentu saja dia punya rancangan bagi setiap umatnya, bagi setiap manusia bahkan yang diciptakannya, dan tujuannya atau kehendaknya itu adalah sesuatu yang baik untuk semua, ya, untuk semua, walaupun mungkin bagi yang menerimanya itu sesuatu yang tidak baik. Ya. Sampai di sini, apakah ada yang mau berbincang, mau sharing, mau bertanya?
atau mungkin mau memberikan pandangan. Ya, saya lihatnya menarik tadi ya, contoh di penyataan keadilan Allah itu. Ya, tujuan dari penyataan Allah itu tidak lain untuk Allah sendiri menyatakan kuasa dan kedaulatannya, dan tujuan yang paling utama itu adalah supaya nama Tuhan dimuliakan. Saya pikir kita manusia yang harus mensejajarkan pikiran dan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan, bukan malah mempertanyakan apa yang sudah Tuhan lakukan seperti itu, atau keputusan-keputusan Tuhan. Karena kadang kita berpikir keadilan itu sesuai dengan versi saya gitu, bukan versinya Tuhan seperti itu. Itulah manusia seperti itu. Saya pikir ini hal yang menarik sih berbicara tentang keadilan Allah. Iya. Terima kasih contoh Silva. Ya, berbicara tentang keadilan Allah tentu kita perlu melihat dengan kacamata Allah gitu ya. Betul. Kacamata Allah yang melihat hidup kita, bahkan melihat seluruh dunia ini dari awal hingga akhirnya, sehingga dia tahu yang terbaik. Kadang kalau kita ngelihat atau kita berpikir, ya apa yang Tuhan izinkan terjadi di saya sekarang menurut saya nggak baik, nggak adil gitu ya. Tapi suatu saat kita akan berpikir itu sesuatu yang baik, sesuatu yang adil, sesuatu yang indah. Dan mungkin kita akan nyesal, kenapa dulu saya berpikir seperti itu. Tapi, itu adalah satu juga pembelajaran ya untuk kita makin dewasa. Yuk, mungkin ada lagi, mungkin 1 atau 2 yang mau sharing sampai sejauh ini. Ya, silahkan teman-teman atau senior-senior kita yang ada di sini, baik dari kalangan jemaat ataupun ini, teman-teman hamba Tuhan, mari kita saling berbagi. Ya. Saya pikir malam ini kita sangat diperkaya dengan, saya tertarik sekali dengan 2 kata ini, keadilan Allah dan kedaulatan Allah. Mari kita berbagi. Dari saya deh contoh. Silakan contoh Indra. Sorry yang nggak hidupin mic, nggak hidupin layarnya. Nggak apa-apa. Ada di ayat 20 itu ketika baca firman Tuhan ini harus berdamai dulu ya dengan situasi, kondisi, baik itu penerimaan diri sebagai suatu ciptaan Allah. Berarti saya itu sedang atau diciptakan Allah itu pasti punya tujuan. Jadi salah satu sebenarnya yang jadi kebanggaan saya ketika saya kalau hari ini diciptakan sebagai mangkuk yang hanya untuk menampung air, kemudian saya minta nampung batu, mungkin saya akan pecah. Jadi kalau hari ini Tuhan izinkan saya hanya sebatas menampung air, tidak layak saya menanyakan kepada Tuhan, kenapa sih kayaknya saya yang paling lemah deh? Kenapa saya cuma diisi air? Sekali-sekali isi uang koin kayak pas diisi uang koin banyak, bungprang, pecah. Loh, berarti kamu ciptakan saya gagal Tuhan. Buktinya saya pecah. Akhirnya kita mulai balik salahkan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memilih kita dari sekian mangkok. Kamu saya ciptakan hanya untuk menangkap air. Dan biarlah air minum juga boleh dinikmati orang lain. Nah, itu menjadi suatu refleksi di ayat 20. Kalau hari ini pilihan Allah terhadap saya sebagai seorang yang dikasihi, sekarang bagaimana saya merespon untuk menikmati kasih itu? Bagaimana saya mau merespon, menikmati setiap pilihan Tuhan kepada saya, setiap rencana yang Tuhan sedang siapkan untuk saya, dan saya mau menikmati itu sekarang. Jadi bukan lagi saya mau mempersalahkan Tuhan dan mulai mengkoreksi Tuhan, kenapa ciptaan kamu kepada saya hanya seperti ini dan seperti itu, tidak seperti yang lain. Nah, mungkin itu dari saya contoh. Menarik sekali, terima kasih contoh Indra. Memang sangat menarik ya, kita harus menerima diri sendiri sesuai dengan tujuan yang sudah Tuhan tempatkan, Tuhan tetapkan bagi kita, rencanakan bagi kita masing-masing. Baru kita bisa memahami akan keadilan, kedaulatan, bahkan timbul ungkapan syukur untuk menikmati apa yang sudah Allah berikan dalam kehidupan kita. Terima kasih contoh Indra. Ada lagi? Mungkin saya mau menambahkan sedikit contoh. Oke, silahkan contoh Wandi. Mungkin kalau kita melihat
pembahasan hari ini kita nggak bisa melihat sesuatu itu dari kacamata kita. Kita diajak melihat sesuatu itu dari sudut pandang Allah. Hal yang kita pandang tidak baik, hal yang mungkin kita pandang sekali itu pun hal yang buruk, Tuhan bisa pakai itu, Tuhan bisa menganggap itu adalah hal yang baik. Nah, kalau kita melihat dari kacamata Tuhan di situ, taunya hal itu baik dari mana? Mungkin hari itu kita nggak bisa lihat hal itu baik ya. Satu cawan yang mungkin hari itu kelihatannya lusuh, jelek, tapi kemudian hari bisa aja cawan itu bisa dipakai untuk menyimpan emas. Kita bisa lihat prosesnya kita bisa lihat ke depannya, tapi waktu ini kita belum bisa lihat. Jadi kita harus lihat dari kacamata Tuhan yang memandang hal tersebut. Jadi harus punya visi ya, punya visi jauh ke depan, melihat apa yang melihat dari cara pandangnya Tuhan, bukan cara pandangnya kita ya. Iya, contoh. Oke, terima kasih Contoh. Saya tambahkan sedikit tentang itu ya. Oke, Contoh. Untuk kita bisa match atau sejajar atau sevisi dengan Tuhan, ya tentu kita perlu untuk punya relasi dengan Tuhan, relasi yang dimana kita dari mengenal Tuhan, relasi yang setiap hari, relasi yang hidup, relasi yang bertumbuh, itu akan membuat kita juga bisa mengenal diri kita sendiri juga ya, dan di situ juga kita belajar untuk melihat apa sih yang Tuhan mau kerjakan dan sedang kerjakan di dalam hidup saya gitu ya. Kalau saya mempelajari bagaimana proses Yesus itu Yesus itu setiap pagi benar itu berdoa ya, menikmati relasi dengan Allah Bapa gitu ya. Dan setelah itu dia sudah tahu apa yang akan dikerjakan, entah itu memilih murid-murid atau menyembuhkan siapa atau pergi kemana gitu. Itu satu hal yang membuat kita perlu memikirkan juga ya, dari relasi kita yang hidup dan yang bertumbuh dengan Tuhan akan membuat kita bisa tahu apa sih yang Tuhan sedang dan mau kerjakan di hari ini gitu. Dan itu sesuatu yang perlu untuk kita bangun ya, sehingga akhirnya kita bisa menyadari, oh kalaupun aku ditempatkan untuk hanya menjadi sebuah guci penampung air, bahkan sekalipun yang dikatakan dengan hina itu ya hanya menjadi sebuah guci atau tempat untuk menampung kotoran, itu pun adalah satu hal yang indah dan mulia yang Tuhan tempatkan gitu ya bagi kita. Saya pikirin makin menarik ini Contoh. Iya, makin menarik ini bagaimana melihat hidup kita dan mensejajarkan hidup kita, kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan, memahami kehendak Tuhan itu tantangan bagi kita pribadi, lepas pribadi sih, untuk memiliki hubungan yang makin erat dengan Tuhan. Gitu. Oke, silakan Contoh dilanjutkan. Ya, saya boleh lanjutkan sedikit lagi ya. Ada 2 slide lagi seingat saya. Nah, kita akan melihat dari ayat 22 sampai ayat 24. Ini bagian yang tidak mudah untuk dipahami, ya, dan bahkan menimbulkan banyak penafsiran dan perdebatan juga. Yaitu bagaimana Allah itu mau menyatakan murkanya, menunjukkan murkanya, tapi juga untuk menyatakan kuasanya di ayat 22. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran besar kepada benda-benda kemurkaannya yang disiapkan untuk kebinasaan, tapi tujuannya adalah untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkan untuk kemuliaan. Maka di sini kita juga belajar untuk menerima di satu sisi ya apa yang Tuhan sudah izinkan terjadi, ya, terutama jikalau ada di antara kita yang mungkin hidupnya itu berasal dari keluarga yang belum percaya dan
sampai pada akhir kehidupan anggota keluarga kita yang mungkin bahkan sangat kita kasihi itu mereka masih belum percaya pada Tuhan, maka kita perlu untuk menerima kondisi seperti itu, bahwa ya mereka pada akhirnya harus berakhir pada kebinasaan. Sesuatu yang kita memang sulit untuk katakan. Bahkan ya saya pernah ditanya oleh seorang anak pemuda, bukan dari Gloria pastinya, seorang anak pemuda yang kehilangan orang tuanya yang belum percaya gitu ya. Dia anak pemuda ini seorang yang sangat cinta Tuhan, dan bahkan dia juga selalu mendoakan orang tuanya, papanya waktu itu. Papanya meninggal dalam kondisi belum percaya pada Tuhan. Dia bertanya, ini ketika saya masih praktek 2 bulan gitu ya, di Surabaya. Dia bertanya kepada pembina pemuda, saya mahasiswa praktek waktu itu, tentu saja belum jadi pembina gitu ya. Dia tanya, Ko, waktu itu kan manggilnya Ko gitu kan di situ kan, papa saya sekarang di mana? Karena dia taunya kalau percaya pada Tuhan itu pasti masuk surga, tapi papanya itu kan belum percaya pada Tuhan. Maka sangat berat untuk menjawab bahwa ya itu papanya itu sudah masuk ke dalam atau mengarah pada kebinasaan. Tapi itu sebuah realita yang harus kita hadapi, bahwa ya memang orang-orang yang bahkan sekalipun kita kasihi gitu, yang sangat kita doakan dengan sekuat tenaga, pada akhirnya sampai akhir hidupnya ternyata tidak menerima Kristus ya. Mereka itu ya pada akhirnya memang mengarah pada kebinasaan ya. Tapi apakah boleh kita katakan bahwa Tuhan itu menjadikan mereka itu untuk dibinasakan, menciptakan mereka untuk dibinasakan? Tentu saja kita tidak bisa serta-merta mengiyakan sekaligus juga menolak ya, bahwa ya di satu sisi kita perlu melihat bahwa ada kedaulatan Tuhan di dalamnya, tapi juga ada keadilan Tuhan juga di situ ya. Bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah pasti akan berhadapan dengan yang namanya keadilan Allah itu. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah ada kesabaran besar yang Allah letakkan terhadap mereka. Kesabaran apa sih? Kesabaran supaya mereka itu pada akhirnya bisa masuk kepada fase yang namanya kemuliaan, bukan kebinasaan. Ya. Jadi di situ sebenarnya Allah itu sangat menanti-nantikan mereka itu bertobat, mereka itu datang dan percaya pada Kristus. Tapi pada akhirnya mereka itu memang perlu untuk berakhir, bukan perlu ya, maksudnya mereka itu ya realitanya harus berakhir pada kebinasaan. Tapi juga kita perlu belajar untuk melihat bahwa dari sana kita mau tahu Allah itu ternyata menyatakan kekayaan kemuliaannya. Ya, kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya, dalam arti bahwa ya orang yang sudah menerima belas kasihan karena percaya kepada Kristus ya, dipersiapkan untuk kemuliaan, menjalani atau menikmati kemuliaan. Dan di ayat 24 itu indah sekali dikatakan, yaitu kita ya. Kita ini bagian yang dinyatakan ya sebagai penerima belas kasihan dan dipersiapkan untuk kemuliaan itu. Yang telah dipanggil bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Di sini kita perlu untuk belajar juga melihat bahwa ya memang ada orang yang pada akhirnya dan sampai akhir hidupnya itu tidak percaya pada Tuhan, yang sangat kita sayangkan gitu ya. Seandainya kalau mereka itu akhirnya percaya pada Tuhan, pasti kebrilianan hidup mereka itu akan mewarnai kekristenan dengan begitu indah gitu ya. Tapi kita harus menerima ternyata tidak seperti itu. Ya. Tapi kita yang hidup perlu untuk menyadari bahwa kembali lagi semuanya ada di dalam kedaulatan Tuhan yang menunjukkan kekayaan kemuliaannya bagi kita yang menerima belas kasihan dan dipersiapkan untuk kemuliaan. Dan di situ Paulus memberikan 3 ayat setelah ini ya. Setelah bagian itu ada 3 ayat yang terus-menerus mengatakan bahwa ya Tuhan itu punya hak dan Tuhan itu punya kedaulatan. Di mana kita nggak bisa menanyakan kenapa harus seperti ini dan kenapa harus seperti itu. Memang ketika
keberdosaan itu bertemu dengan keadilan Allah, maka memang keadilan itu harus dinyatakan, hukuman itu harus dijatuhkan, kebinasaan itu harus diterima. Ya. Tapi kita mungkin ya masih di dalam masa kesabaran, gitu. Kesabaran yang besar dari Allah. Dan biarlah kita juga melihat orang-orang yang mungkin kita kasihi saat ini, yang masih belum percaya, mereka pun sedang di dalam masa kesabaran Allah. Yang juga harusnya membuat kita semakin giat, ya, supaya mereka itu tidak lagi menjadi benda-benda kemurkaan, tapi berpindah menjadi benda-benda belas kasihan yang dipersiapkan untuk kemuliaan. Nah, itu kita perlu untuk giat, segiat-giatnya menceritakan tentang Kristus, ya, menceritakan tentang Injil kabar baik bahwa ya memang manusia berdosa, setiap orang berdosa, tapi ada belas kasihan, ada anugerah Allah untuk kita boleh percaya. Ya. Sehingga ada yang perlu untuk kita renungkan, ya, bagaimana kita menjalani kehidupan sampai dengan saat ini, dan apa yang mungkin kita pelajari dari pembelajaran kita, baik itu dari kedaulatan Allah, dari keadilan Allah tadi, dan semua yang Allah sudah persiapkan buat kita. Dan apakah kita ini dijadikan untuk menampung emas, atau menampung bunga, atau menampung air saja, atau bahkan menampung benda-benda hina? Apakah kita menerima dan menjalani tugas dan tanggung jawab, atau ya di dalam bagian lain Paulus katakan pekerjaan baik, ya, yang Tuhan sudah tempatkan, sudah persiapkan buat kita, dengan sebaik mungkin menerima itu sebagai bagian dari kedaulatan Allah, berbagian di dalam karya Allah, dan apakah kita juga menyatakan kemuliaan Allah dari semuanya itu. Jadi ya, ini pembelajaran kita yang saya pikir kita juga bisa ambil waktu untuk diskusi. Saya pikir kita masih bisa 10 menit karena tadi kita mulainya terlambat ya, tadi, ya. Dan ada masalah teknis juga. Mungkin ada 10 menit yang kita bisa gunakan untuk diskusi, mungkin bertanya jawab atau sharing, berespons juga, menjawab 2 pertanyaan ini, bagaimana respons kita dan apa yang kita bisa pelajari dari pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, saudara. Jadi di sini Allah sudah murkanya sudah ada, menunjukkan murkanya. Tapi di situ juga Allah menaruh kesabaran yang besar bagi setiap umat manusia, karena tujuan Allah itu adalah Dia tidak mau supaya manusia itu binasa, tapi mau supaya manusia itu semuanya dimuliakan, seperti itu. Dan Tuhan sudah memberikan belas kasihan kepada setiap orang. Nah, sekarang tanggung jawab kita manusia untuk meresponi akan belas kasihan Allah itu. Apakah kita mau menerima untuk diri kita? Dan saya pikir kalau memang kita sudah menerima, di situ ada tanggung jawabnya juga. Untuk kita bisa membagikan tentang kesabaran Allah, belas kasihan Allah itu kepada mereka yang belum mengetahui akan hal ini, atau yang mungkin sudah berjalan menuju kepada kebinasaan, seperti itu. Ya, silakan teman-teman yang lain. Silakan berbagi sedikit. Bersaksi mungkin. Silakan. Saya pribadi sangat diberkati sih malam hari ini. Ini tentang tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan, sebagai orang percaya. Kita punya tanggung jawab yang besar loh. Kalau tidak bisa buka mic dan menyampaikan, mungkin juga bisa diketik bisa ya di chat. Ya. Betul. Silahkan. Ya, bagaimana rekan-rekan hamba Tuhan yang lainnya? Maaf juga boleh. Iya.
Saya kayaknya sudah lama tidak mendengarkan suaranya Ci Xiaoling ini. Rindu dengar suaranya, Ci. Ya, kenapa Chantal? Ngobrol aja lah, kongko-kongko. Iya, kongko-kongko ya. Keadilan Allah itu menarik juga sih. Saya kan punya family lah ya, family dekat. Mereka kan belum Kristen. Jadi mereka sering bertanya gini, masih anak muda sih. Dia bilang, saya nggak ngerti loh, ini hidup ini Tuhan ini adil. Lu bilang adil kayaknya enggak sih katanya. Aku bilang kenapa? Dia bilang, saya kerja sampai setengah mati dengan gaji segini. Lu lihat anak bos saya katanya. Anak bos kebetulan family kami juga sih. Ini anak bos bangun siang-siang katanya. Duitnya banyak sekali. Tiap hari bangun tidur cuma main HP aja katanya. Itu ya Chantal. Merasa tidak adil ya, betul-betul itu. Jadi saya pun tanya dia, apa kamu pernah melihat enggak orang yang di bawah kamu yang lebih susah dari kamu masih banyak loh, saya bilang gitu kan. Jangan dibandingkan sama yang tinggi-tinggi aja gitu ya. Memang dia belum Kristen sih, jadi dia kan belum memahami apa itu kedaulatan, apa itu keadilan gitu ya. Nah, itu aja loh yang bisa saya bilang. Jadi jangan membandingkan dengan atas terus ya, kadang harus lihat ke bawah dulu ya. Orang yang lebih susah dari kamu masih banyak, saya bilang ya. Jadi jangan tiap hari melihat yang begitu. Itu kan memang mana ya, kedaulatan Allah lah itu persis kan. Wewenang Allah mau kasih siapa dia memang begitu ya, dari lahirnya memang gitu ya. Itu ya kita terima aja ya istilahnya gitu kan. Mensyukuri apa yang kita ada gitu ya. Tapi karena mereka belum mengerti, belum percaya, jadi begitu loh pandangannya gitu. Makasih. Kalau bisa malahan jangan nggak perlu membanding-bandingkan ya, baik itu dengan yang lebih baik ataupun yang lebih buruk. Apa istilahnya? Lelahkan diri dengan menghitung berkat Tuhan, maka kita nggak akan punya waktu atau kesempatan untuk banding-bandingin diri. Lagi ya, betul. Betul loh, karena dia belum percaya ya, jadi dia tidak pernah melihat apa yang dia dapatkan itu, tidak pernah mengucap syukur ya atas dia sendiri punya rumah, punya istri, punya anak gitu ya. Tapi dia nggak pernah memikirkan yang itu, yang dia pikirkan yang tinggi sampai ke langit gitu. Masalahnya, makanya saya sering injilin sih, tapi belum tergerak sih. Tapi saya terus injili aja. Tetap diinjili dan didoakan itu. Iya, Tuhan betul. bisa buka jalan. Iya. Thank you, Thank you, Ci Xiaoling. Gimana? Ada teman-teman yang lain? Ya, silahkan. Banyak sih kejadian-kejadian di sekitar kita. Mungkin kita bisa berbagi. Satu atau dua orang lagi ya sebelum kesimpulannya. Betul. Kalau enggak nanti teman-teman hamba Tuhan ini saya tinggal sebut nama aja ya. Mereka pasti punya segudang Betul, pengalaman dan pemahaman. Lihat contoh Dinda nih, jarang kedengaran suara. Iya. Ayo contoh Dinda. Contoh Dinda. Contoh Tiur juga boleh. Contoh Tiur. Nah, jauh-jauh dari Senggarang, Pulau Senggarang nih. Oke, silahkan contoh Tiur. Saya lihat mic-nya udah mulai dinyalakan. Iya. Baik itu contoh Tiur ataupun contoh Purnama ya di sana ya mungkin. Berbagi pengalaman di Tenggara. Duet. Duet, iya, duet. Boleh. Boleh. Atau kulineran mereka mungkin. Ya gimana? Mana contoh Tiur? Ya contoh, sorry tadi dari kamar mandi bentar. Nggak apa-apa. Oke, silakan.
Ada yang mau di-sharing kan? Silakan. Gimana ya kalau sharing, saya pikir kita langsung ke ruang lingkup atau ranah kita di sinilah di dalam pelayanan gitu ya. Saya pikir memang konsep keadilan kita coba geser sedikit ke kehidupan, kita geser sedikit dari Alkitabiah seperti yang kita bahas tadi. Saya pikir memang sulit sih untuk kalau kita sudah mengerti tadi bagaimana sebenarnya konsep keadilan, tapi orang-orang di sekitar kita banyak mereka yang belum paham begitu. Jadi jika dikaitkan dengan pelayanan kita di sini khususnya, banyak orang juga berpikir, ya itu menurut pandangan saya ya, banyak orang berpikir apa yang kita lakukan itu misalnya untuk si A begitu. Belum tentu dia berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu tidak adil untuk dia begitu. Terus apa yang kita lakukan untuk si B juga dia berpikir itu tidak adil untuk dia, padahal dalam konsep berpikir kita mau supaya gimana supaya semuanya dapat keadilan begitu, tapi memang adil menurut saya belum tentu adil menurut mereka gitu. Pasti mereka berpikir ada pihak yang dirugikan atau bagaimana begitu. Mungkin saya pikir dalam konsep pembahasan kita juga begitu, tentang keadilan Tuhan ini tadi, tentang kedaulatan Tuhan juga begitu. Jadi memang kalau menurut saya pribadi juga memang harus lebih memberi sih pemahaman kepada mereka, karena banyak orang jika dia berpikir kita tidak adil, dia lebih ke sana, dia lebih ke sini, berpihak ke sana, berpihak ke sini begitu. Padahal sebenarnya kita mau mencoba buat keadilan gitu, bagaimana supaya adil begitu. Saya pikir itu sih yang saat ini juga saya rasakan juga gitu, kerap kali setiap hari sering rasakan itu juga begitu. Tapi ya berusaha lah gitu supaya adil gitu. Jadi keadilan bagi manusia itu relatif ya. Relatif. Iya. Ya. Oke, terima kasih untuk sharingnya Contoh Tiur. Gimana Contoh Eka, ada tanggapan? Ya, memang kalau berhadapan dengan cara pandang manusia gitu ya, apalagi kalau mereka belum mengerti bahwa keadilan Allah itu bukan bicara soal kesetaraan. Memang agak sulit untuk ketemu gitu ya. Betul. Kadang perlu untuk memberikan ilustrasi atau mungkin memberikan cara pandang juga gitu ya. Misalnya kalau membantu orang gitu ya, kok saya dibantunya sedikit, dia dibantunya lebih banyak gitu ya. Ya, kalau misalnya konsepnya masih membanding-bandingkan, memang nggak bakal ketemu akan pernah gitu cukup, nggak akan cukup. Iya, betul. Sulit lah. Mau disamaratakan semuanya juga bukan seperti itu cara kerja keadilan, ya. Mungkin kita perlu untuk kasih lihat atau memperlihatkan kalau dari sisi ya mungkin negatifnya gitu ya. Seperti tadi saya katakan, kalau misalnya saya hukum satu anak yang satu, apakah karena kesalahannya, apakah saya harus hukum anak-anak yang lain gitu ya? Seandainya misalnya, di sini pas Bok Suparlindungan hadir gitu. Misalnya kalau Bok Suparlindungan mau menghukum Jeremy karena Jeremy melakukan kesalahan, apakah Anggita juga harus dihukum yang sama padahal dia nggak lakukan kesalahan itu? Tentu saja nggak seperti itu gitu kan. Pasti akan perlu untuk memberikan secara tepat ya apa yang baik itu pemberian ataupun hukuman ya terhadap kasus-kasusnya. Sama aja juga tadi kalau Bok Suparlindungan beliin laptop buat si Jeremy, belum tentu dia harus beliin laptop buat Anggita juga gitu. Karena belum butuh, karena ya tidak sesuai porsinya. Dan kalau misalnya Bok Suparlindungan beliin mainan buat Anggita, boneka, ya nggak harus juga Jeremy dapat boneka yang sama. Kalau kesetaraan kan seperti itu, tapi kalau keadilan nggak seperti itu ya. Kalau keadilan ya sesuai dengan porsinya. Yang harus dihukum ya memang harus dihukum, yang menerima berkat juga perlu untuk dapat berkatnya sesuai, ya juga nggak bisa kita samaratakan.
Tapi itu pun ya perlu untuk hikmat lah, terutama ketika berhadapan dengan orang-orang yang awam, apalagi orang-orang yang bahkan belum percaya ataupun masih baru percaya ya, yang belum punya pemahaman yang jelas, ya perlu untuk diberikan pemahaman. Tapi saya pikir yang jauh lebih penting yang berikan pendampingan gitu ya, untuk pelayanan seperti itu. Ini berbicara soal keadilan dan juga kedaulatan Allah ya. Oke, terima kasih Contoh Eka untuk penjelasannya. Bagaimana? Apakah kita akhiri atau gimana? Saya tutup ya waktu untuk sharingnya, waktu untuk bertanyanya, dan saya akan masuk kepada untuk kesimpulan ya. Ya, teman-teman, menarik sekali pembahasan malam hari ini. Saya pribadi juga diperkaya. Kalau kita berbicara tentang keadilan Allah, kalau dibanding dengan berbicara dari versi manusia, seperti tadi dikatakan bahwa keadilan bagi manusia itu relatif. Adil bagi saya belum tentu bisa diterima oleh orang lain, adil bagi orang lain, seperti itu. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah keadilan Allah. Nah, adil dalam versi Allah itu artinya apa? Sesuai dengan ganjaran, sesuai dengan porsi yang harus diterima oleh masing-masing orang. Dan Allah memberikan keadilannya itu belas kasihannya, karena belas kasihannya dia memberikannya kepada siapa dia mau. Dan sebenarnya tujuannya itu semata-mata adalah untuk kemuliaan Allah sendiri, penyataan kuasa Allah yang berakhir kepada kemuliaan Allah sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang untuk kedaulatan Allah ini berbicara tentang hak atau wewenang Allah ya untuk menentukan. Hak ini tidak bisa diintervensi atau tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada usaha manusia. Jadi Allah menaruh belas kasihannya kepada siapa dia mau, bukan kepada siapa manusianya, seperti itu. Jadi ya, kita manusia yang diharapkan melalui relasi kita secara pribadi yang intim dengan Tuhan, kita yang diharapkan untuk mensejajarkan pikiran dan kehendak kita dengan Allah, seperti itu. Nah, menarik tadi ada juga statement bahwa ketika kita harus untuk bisa memahami keadilan Allah dan juga kedaulatan Allah, tentu saja kita harus bisa menerima diri kita sendiri. Ketika kita sudah bisa menerima diri kita, maka kita juga akan memahami apa tujuan Allah yang besar di dalam kehidupan kita. Untuk tujuan-tujuannya, dan ketika kita sudah bisa menerima diri, maka kita akan menikmati indahnya kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Jadi Allah menunjukkan murka dan juga menyatakan kuasanya kepada manusia ini bukan secara instan atau secara langsung tiba-tiba seperti itu. Allah sudah memberikan kesabarannya yang sangat besar kepada manusia. Supaya apa? Karena tujuan Allah itu adalah Allah tidak mau supaya satu manusia pun itu dibinasakan, tapi Allah mau supaya semua manusia itu masuk ke dalam kemuliaannya. Nah, di dalam semuanya itu Allah sudah memberikan kepada kita belas kasihan. Baik kepada orang-orang Yahudi zaman dulu, zaman itu juga, maupun kepada kita saat ini. Dibutuhkan adalah apa? Bagaimana respon kita secara pribadi? Bagaimana respon kita? Apakah kita akan menerimanya, mengikuti akan kehendak Allah itu, ataukah kita mengabaikannya dan masuk ke dalam kebinasaan? Dan bagi setiap kita yang sudah menerima akan belas kasihan Allah, bukan hanya kita berdiam aja, tapi dalam menerima itu kita juga diberikan tanggung jawab. Diberikan tanggung jawab untuk membawa orang-orang di sekitar kita yang belum menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Ya, saya pikir ini dari saya. Apakah ada tambahan dari Contoh Eka? Ya, itu aja sih. Sudah sesuai. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi kita akan mengakhiri PA kita malam hari ini. Saya berikan kehormatan ini kepada Pak Pendeta Perlindungan Situmorang untuk mengakhiri kita di dalam doa. Oke. Baik, saya teman-teman, saya juga minta maaf ya, saya tadi tidak ikut dari awal karena tugas lain. Ya.
Nah, tapi tadi ada Bu Joyce, asisten saya ikut ya. Oh, Ibu Joyce semua ini ya ternyata. Nggak tunjukin wajahnya ya. Okay. Ada dia. Oke, semua. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk setiap keindahan dari firman-Mu yang selalu mengagumkan bagi kami. Dan dengan iman kami terima ya dan amin, karena firman-Mu itu adalah firman yang menghidupkan, firman yang berdaulat, dan firman yang meneguhkan iman kami sekalian. Kami boleh semakin melihat dan mengagumi Allah yang luar biasa, yang berdaulat atas hidup manusia, hidup alam semesta ini, bahkan hidup kami pribadi. Tidak ada yang terlewatkan dari rencana Tuhan bagi setiap pribadi. Dan rencana yang mulia Tuhan juga nyatakan bagi kami masing-masing. Kalau kami mendapati diri kami akhirnya beroleh kasih karunia yang terbesar, beroleh keselamatan, dan percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bukan karena hebat, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan. Engkau memilih kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak pengasihan. Tuhan, biarlah kesadaran ini membawa kami semakin rendah hati, semakin mengagumi Tuhan, dan mempersembahkan hidup kami seutuhnya pada Tuhan. Sebagai alat di tangan-Mu, Engkau juga berdaulat memakai kami. Oleh karena itu, jadilah kehendak-Mu bagi masing-masing kami. Tuhan pakai menjadi alat yang cemerlang di tangan dan bagi Tuhan untuk kemuliaan-Mu di bumi. Tuhan, lanjutkanlah kasih sayang-Mu bagi kami untuk boleh menjalani kehidupan sehari-hari, secara khusus untuk menghasilkan buah bagi kemuliaan. Terima kasih untuk para penyaji pada malam hari ini, baik Contoh Eka dan Contoh Suryanto, dan terima kasih buat Contoh Silva yang menjadi moderator. Kehadiran setiap saudari dalam ikut serta, kami bersyukur. Tambahkan iman kami, tambahkan kesetiaan kami, tambahkan juga bilangan orang-orang yang rindu ikut belajar firman bersama lewat PA ini. Terima kasih Bapak, kami akhiri dan lanjutkan aktivitas berikutnya, dan sisa malam ini dalam istirahat. Tuhan memberkati tiap pribadi, seisi rumah kami, seisi keluarga kami. Tuhan menjagai. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukuran berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you semua.